Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Istikarini dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengorganisasian. Organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu orgonom dan istilah lainnya yaitu oraganom yang dapat berarti alat, bagian, dan anggota badan. Di sini beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama adanya sekelompok orang, yang kedua antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, yang ketiga kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian di sini meliputi kegiatan pembagian kerja, menugaskan anggota organisasi untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang ditempuh. Pengorganisasian merupakan tugas kedua manajer setelah penyusunan rencana selesai dilakukan. Jadi di sini organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi dalam arti struktur di sini yaitu gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Di sini organisasi ada 4. Yang pertama ada organisasi statis. Organisasi statis di sini yaitu organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan ini dapat berbentuk struktur organisasi. Di sini akan saya berikan contoh organisasi statis, yaitu contohnya arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak SD, camping ke gunung, dan lain-lain. Contohnya itu ya. Kemudian di sini ada organisasi dinamis, yaitu merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus secara atau proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Selanjutnya ada organisasi dalam arti formal. Kalau di sini yaitu merupakan suatu sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada organisasi dalam arti informal, yaitu suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Di sini ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi di sini ada beberapa. Yang pertama ada organisasi garis, yang kemudian ada fungsional, kemudian ada garis dan staf, dan yang terakhir ada fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis di sini ciri-cirinya yang pertama organisasinya masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah spesialis kerja belum begitu tinggi. Tapi kebaikannya dari bentuk organisasi garis ini yang pertama yaitu kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. Yang terakhir ada rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Keburukannya dari bentuk organisasi garis ini yaitu seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seseorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Kemudian adanya kecenderungan pimpinan bertindak otoraktis, kesempatan karyawan untuk berkembang pun terbatas. Selanjutnya ada bentuk organisasi fungsional.
Di sini kelebihannya yaitu pembidangan tugas-tugasnya itu jelas, terus spesialisasi karyawannya dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Terus tuh digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sedangkan kelemahannya yaitu karena adanya spesialisasi tadi, sukar mengadakan tour of duty. Para karyawan telah mementingkan di bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Kalau organisasi garis dan staf, ciri-cirinya itu yang pertama dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya banyak, terdapat satu atau lebih tenaga staf. Staf ini yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam suatu organisasi. Kelebihan dari bentuk organisasi garis dan staf ini yang pertama dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Bentuk organisasi ini tuh merupakan perwujudan the right man in the right place, lebih mudah dilaksanakan. Sedangkan kelemahannya itu karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritasnya sukar diharapkan karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang susah diterapkan. Kalau organisasi fungsional dan staf itu merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini yaitu sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Kemudian ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Di sini tujuannya yaitu pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, landasan bagi organisasi yang bersangkutan, menentukan macam aktivitas yang dilakukan, menentukan program prosedur KISMI atau koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Kemudian yang kedua itu ada pembagian kerja. Pembagian kerja di sini ada atas dasar wilayah atau teritorial, atas dasar jenis benda yang diproduksikan, atas dasar langganan yang dilayani, atas dasar fungsi, atas dasar waktu. Kemudian yang ketiga di sini ada delegasi kekuasaan. Yaitu proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Kemudian kekuasaan yang didelegasikan ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Di sini ada manfaat dari delegasi. Yang pertama ada pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. Yang kedua, putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat. Yang ketiga, tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Yang terakhir merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian yang keempat di sini ada rentang kekuasaan. Di sini ada faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat, yaitu jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi. Kemudian ada jalinan hubungan kerjaan antar bawahan, kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi, corak pekerjaan, jarak dan waktu. Kemudian yang kelima ada tingkat-tingkat pengawasan. Di sini ada berbagai tingkat. Kemudian yang keenam ada kesatuan perintah dan tanggung jawab. Di sini menurut prinsip ini seseorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan atau satu atasan. Dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi tanggung jawab dan akan pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir ada koordinasi. Koordinasi di sini usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.